Indah Kirana kembali menjumpai Anda dalam Hijab Stories, Your Perfect Beauty Inspirations. Selama ini nih pemirsa, di episode sebelumnya saya selalu penasaran tentang apa yang membuat para narasumber Hijab Stories ini akhirnya berhijab. Mulai dari alasannya, pengalamannya, hingga semua yang dilontarkan oleh para narasumber kita, hingga akhirnya mereka berhijab. Itu disebut dengan motivasi. Nah, tapi apa sebenarnya makna dari motivasi itu sendiri? Nanti Anda akan temukan jawabannya dari seorang psikolog, terapi hipnosis, dan juga motivator. Dan yang pasti adalah narasumber kita kali ini. Beliau adalah Poppy Amalia. Ya, selain itu nanti juga akan ada Ustadz Taufikur Rahman yang akan hadir membahas mengenai motivasi ini dari sisi Islami. Daripada makin penasaran, mendingan langsung ikuti saya ke dalam ya. Yuk. Poppy Amalia, darah kelahiran Banda Aceh 13 Juli 1973 ini rela meninggalkan pekerjaannya yang serba cukup sebagai pramugari untuk terjun sebagai seorang motivator. Ia mengawali profesi barunya dengan mendedikasikan diri untuk memberikan terapi bagi anak-anak pasca tsunami Aceh tahun 2006 silam. Poppy yang kini telah membuka yayasan untuk anak-anak kebutuhan khusus di kota kelahirannya tersebut juga tengah disibukkan dengan profesinya sebagai motivator dan juga sebagai ibu rumah tangga. Serangkaian pendidikan yang ia jajaki hingga ke negeri Paman Sam telah memberikan dirinya serangkaian gelar. Salah satunya adalah sebagai master psikologi dan ahli mikroekspresi. Namun Poppy lebih senang disebut sebagai seorang motivator. Walaupun lahir di Serambi Mekah, justru kehidupan religius Poppy dimulai pasca dirinya melaksanakan umroh. Poppy yang merasa terpanggil akhirnya mengucap janji di tanah suci untuk mendedikasikan diri berjuang dalam agama Islam. Karena menurut Poppy, ilmu adalah hal yang tidak akan pupus amalannya, bahkan hingga raga sudah lagi tak ada di bumi. Aduh, lama nggak ketemu. Iya bener. Udah lama ya nunggunya ya? Gak sorry ya. Baru aja. Udah baca-baca juga sih. Iya. Aduh, gimana nih? Jadi sekarang kabarnya? Kabarnya luar biasa, selalu luar biasa. Untung bisa nemuin di Jakarta loh. Kalau di Aceh kan aku repot mesti ke sana. Iya, bicara mengenai kopi ya, pasti kaitan sama Aceh juga ya. Kopi Aceh kan emang paling enak aromanya. Tapi sekarang nih sebelum ngobrol macem-macem, sebenarnya mau dipanggilnya apa sih? Karena banyak banget ya, ada psikolog, ada terapis, terus ada apa microface, micro expression. Seperti itu. Ini apa jadinya? Motivator. Motivator, saya lebih suka disebutnya motivator ya. Walaupun latar belakangnya psikolog. Psikolognya juga pendidikan. Jadi selalu memotivasi orang untuk melakukan perubahan, mencapai target dalam hidupnya. Oh gitu. Jadi yang memotivasi gitu ya. Aduh, tapi dia tadi psikolog. Sekolahnya psikolog. Psikolog. Terus sekarang motivator, terapis juga. Tapi dulunya pramugari. Itu luar biasa sekali. Itu cita-cita anak-anak perempuan biasa pada umumnya ya, masih kecil ya. Iya. Kenapa tuh dulu jadi pramugari? Jadi alasan menjadi pramugari itu karena saya ingin belajar dari seluruh dunia. Belajar banyak hal tentang manusia gitu kan. Karena kan setiap pesawatnya kita itu kan kalau sekali uplift penumpang passengers itu bisa sampai 350, 400, 300 lebih lah. Jadi setiap hari berbagai macam karakter. Nah, akhirnya learning di situ tentang manusia. Makin interesting, akhirnya ngambil psikologi. Gitu. Tapi sekarang fokusnya jadi apa nih? Karena kan banyak sekali nih jalur-jalur yang belum menjadi ibu dari 3 anak gitu. Jadi sebenarnya adalah pada saat saya berada di Aceh, itu titik balik saya untuk akhirnya berada di posisi sekarang. Jadi tadinya terbang jadi pramugari, kemudian saya ke Aceh, kemudian menjadi technical assistant gubernur Aceh selama 2 tahun. Ketika pasca tsunami, saya menjadi technical assistant gubernur dan itu di hire sama UNDP. Jadi saya diminta sama PBB untuk mendampingi Pak Gubernur pada saat itu, yang notabene latar belakangnya adalah
Agam ya, gitu Pak Irwandi Yusuf, Iya, gitu loh. iya. Nah dia adalah sebagai gubernur pada saat itu setelah konflik senjata. Nah bagi saya tidak mudah karena satu perempuan, kedua bagaimana dealing dengan seseorang yang berlatar belakang tentu saja dari katakanlah mantan kombatan yang Yeah. akhirnya bisa berada dalam NKRI, gitu kan. Nah kemudian saya berada di sana 2 tahun untuk mendampingi beliau secara psikologis. Kenapa? Karena ternyata abis konflik dan tsunami dampaknya sangat luar biasa untuk masyarakat di sana. Nah, saya juga diminta sama USAID lagi itu untuk masuk ke 2 daerah yang menutup diri pada saat MOU Helsinki. Itu daerah Sawang dan daerah Matangkuli. Nah, saya ngajar di sana. Iya. Ngajar di daerah sana di mana setelah konflik dan tsunami. Jadi kalau kita gambarin negara di seluruh dunia biasanya konflik aja, Iya. tsunami aja. Ini konflik dan tsunami. Aceh daerah yang konflik plus tsunami. Jadi berlipat-lipat ya ini. Jadi sama. pada saat konflik mereka pada saat tsunami masuk dalam ruangan, mereka takut rubuh. Iya. Oke. Mereka keluar, mereka takut diculik. Bisa dibayangin nggak? Mereka nggak mau di mana-mana. Nah, kalau saya berada di sana, saya cuma mikir gini, kalau saya bisa membuat mereka berubah, saya yakin daerah lain tuh udah nggak ada apa-apanya karena di daerah yang seperti ini. Jadi Mbak sendiri termotivasi karena ingin membantu Iya. kelahiran itu. Iya, Karena do something iya, tadi. ya. karena saya lahir di sana kan. Nah, walaupun saya nggak dibesarin di sana, tapi juga gambarannya selain anak-anak korban konflik dan tsunami, saya juga menghandle anak-anak yang autis, mental retardasi, anak-anak korban konflik dan tsunami. Perempuan yang hamil pada saat tsunami, hamil ya, dan radius setelah tsunami hampir rata-rata memiliki anak special need. Nah, saya juga melihat kenapa orangan gangguan jiwa di sana juga cukup banyak. Ini terjadi. Nah, terus saya juga ngobrol dengan anak-anak yang megang senjata. Saya tanya, kenapa kamu melakukan ini? Kakak bisa ngomong, kakak dibesarin di mana? Kami menghadapi keadaan ini, Kak. Kami nggak punya apa-apa. Senjata ini adalah alat kami. Sekarang kakak tiba-tiba bilang bahwa senjata itu dirubah dengan bolpen. Kalau kami bisa ngomong, Kak, kami nggak mau perang. Kami mau sekolah. Tolong sampaikan sama presiden, stop semuanya. Tapi kami nggak tahu caranya bagaimana. Subhanallah. Jadi kita harus melek mata juga ya. Ternyata Iya. banyak hal yang harus masih banyak yang harus Iya. dilakukan di Aceh sana ya. Ya banyak, dan nggak cuma Aceh. Kalau Aceh berhasil, saya bilang kenapa nggak menggunakan metodologi ini untuk Papua, untuk daerah-daerah konflik lainnya. Aduh, ini nanti harus dibahas lebih lanjut lagi nih Ya. Mbak. Juga mengenai motivasi Mbak Popi sendiri sekarang sudah berhijab, sudah Oke. setahun lebih ya. Iya. Nanti kita cerita di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hijab Stories, Your Perfect Beauty Inspiration.